Di tengah dominasi gaya hidup digital, lari muncul sebagai salah satu hobi favorit Gen Z. Tak hanya praktis dan murah, aktivitas ini juga menawarkan manfaat fisik dan mental. Lari bukan hanya soal kecepatan atau jarak. Bagi Gen Z, ini soal konsistensi, keseimbangan hidup, dan juga kewarasan di tengah tekanan zaman. Tapi, seperti hobi lainnya, lari juga punya tantangan, mulai dari rasa malas, cuaca ekstrim, sampai resiko cedera. Sebuah langkah kecil, tapi berarti demi tubuh yang sehat, pikiran yang segar, dan hari yang lebih baik. Yo, Genji kece di seluruh jagat maya, selamat datang di Hobi Genji. Bersama saya Tahta Duafi yang siap nemenin kalian ngulik-ngulik hobi anak muda zaman sekarang. Dan setelah kita lihat liputan tadi, keren banget ya mereka, gak cuman semangat, tapi juga punya cerita masing-masing yang bikin lari lebih dari sekedar olahraga. Balik lagi di Hobi Genji. Saya Tahta Duafi yang bakal ngebahas hobi yang penuh energi, yaitu lari. Di samping saya sudah ada narasumber. Ya, selamat siang Kak Lili Priyatni. Siang. Kak, mau tahu dong, awalnya kenapa sih Kak Lili bisa suka sama hobi lari? Awalnya karena dulu waktu sekolah ikut eskul paskibra sama pramuka, jadi mulai dari situ fisik dan mental saya itu dilatih. Awalnya pasti capek ya karena belum terbiasa. Awal-awal latihan itu bisa sampai 10-15 kali putaran yang tadinya paksaan dan suruhan dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi hobi. Walah, dari pramuka dan paskibra bisa jadi pelari. Menurut Kak Lili sendiri nih, apa sih serunya lari buat anak Gen Z? Lari itu menurut saya bisa bikin badan rileks ya, terus juga pikiran tenang, ngehilangin stres sama cemas. Karena sambil lari sambil menikmati sekeliling kita sambil healing juga. Nah, setuju tuh Kak, lari tuh kayak lagi healing ya Kak. Nah, buat yang pengen coba lari tapi masih ragu-ragu nih Kak, ada tipsnya nggak nih Kak? Buat teman-teman yang masih mager buat lari itu bukan sesuatu hal yang sulit ya, semua orang juga pasti bisa, cuma tergantung orangnya masing-masing. Lari itu banyak manfaatnya, selain bisa menyehatkan badan, juga yang lain sebagainya. Jadi buat yang masih rebahan, sedikit-sedikit ayo coba terjun ke olahraga lari. Kode keras nih buat yang suka rebahan. Biasanya Kak Lili tuh lari dari jam berapa dan di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Biasanya pagi di sekitar rumah aja, di sekeliling rumah. Tapi kalau lagi pengen yang jauh biasanya ke pantai. Wah, lari sambil lihat laut tuh Kak. Vibesnya dapat banget tuh ya. Nah, ada dong masa-masa beratnya. Pasti pernah dong, pas awal-awal itu karena baru pertama kali lari, terus langsung dikasih yang berat 10 kali, 15 kali putaran itu di badan ngerasa kaget, jadi mual, muntah juga pernah. Oh, waduh sampai muntah gitu tuh Kak. Wah, mental Kak Lili mantep banget Kak, respect. Nah, pesan buat Gen Z yang masih ragu buat mulai lari ini ada nggak nih Kak? Pesannya buat kalian yang mau coba, jangan terlalu yang berat dulu, bisa yang sedang-sedang aja, jangan terlalu yang jauh, yang deket-deket dulu, karena olahraga lari itu bukan olahraga yang olahraga yang mudah gitu, sedikit berat, tapi dicoba dulu yang biasa dulu, jangan terlalu yang jauh-jauh. Bener tuh Kak, pelan tapi pasti. Biasanya pagi atau sore sih Kak yang enak banget nih buat lari nih? Kalau saya pribadi sih lebih sukanya pagi ya, karena apalagi kalau arahnya ke pantai, ke laut gitu sambil lihat sunset. Jadi capeknya hilang karena lihat pemandangan indah. Oh, berarti pagi ya Kak yang enak buat lari nih ya. Terakhir nih Kak, Kak Lili sendiri lebih suka lari sendiri apa bareng teman? Kalau dari saya pribadi sih lebih sukanya sendiri ya, karena kalau bareng sama teman-teman itu
kebanyakan ngobrol jadi kurang menikmati, kurang rileks gitu badannya. Kadang sambil ngehayal juga di seperpanjang jalan itu. Ngobrol sama hati sendiri ya kak, sambil jogging tuh rasanya kayak wah enak banget ya kak. Ya, wah makasih banget nih kak, udah mau sharing pengalaman dan tips-tips kece dari Kak Lili buat kita. Nah, sebelum kita tutup acara kali ini, ada penampilan keren dari Putri Wilianti yang akan membacakan puisi berjudul Langkah Tak Henti. Gas! Langkah tak henti. Langkahku tidak lahir dari jarak, melainkan dari kehendak yang menolak diam di tengah waktu yang terus berlari. Aku berangkat bukan untuk mencapai garis akhir, melainkan untuk memahami bagaimana napas dan tekad dapat berdialog tanpa perlu suara. Di setiap denyut ada bisik yang tak pernah lelah. Teruslah meski bumi tak lagi ramah. Ada hujan yang jauh dengan tawa getir. Ada mentari yang menyorot dengan sinis. Namun kakiku tetap menapak, karena aku tahu diam bukan jawaban bagi hati yang sedang tumbuh. Mereka berkata, lari adalah cara manusia menghindar dari kenyataan. Namun bagiku, lari adalah jalan pulang kepada diriku yang dulu pernah hilang. Aku telah berlari melewati batas yang tak terlihat, melewati rasa takut yang pernah mengunci dada. Dan kini setiap langkahku adalah doa agar aku tak berhenti, bahkan ketika dunia memintaku diam. Sekian dan terima kasih. Widih, barusan kita dibikin merinding ya sama penampilan Putri Wilianti. Jujur, penampilan Putri Wilianti bikin penutup yang sangat manis sekali. Ya, terima kasih buat Kak Lili Priatni yang sudah hadir pada acara talkshow hari ini. Dan saya Tahta Dwafi, Kak Lili Priatni dan Putri Wilianti beserta kru izin pamit undur diri. Dan terima kasih. Bye bro.